Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah yang diduga dijadikan markas kejahatan siber oleh belasan warga negara asing asal Cina. Ada 11 orang WNA ditangkap di tempat. Ini adalah detik-detik penggerebekan dilakukan Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Di dalam rumah ini polisi mendapati sejumlah warga negara asing asal Cina sedang beraktivitas di setiap kamar yang sudah dipasangi perangkat elektronik dan juga ponsel pintar yang diduga dilakukan untuk aksi penipuan melalui panggilan telepon. Mereka ini diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Pemirsa, tidak hanya mengamankan 11 orang WNA, polisi juga mengamankan berbagai perangkat komunikasi dan juga catatan data korban yang diduga sudah dipakai dalam aksi kejahatan ini. Selain itu, para pelaku melakukan kejahatannya menyasar kepada warga negaranya sendiri yang mengaku-ngaku sebagai petugas kepolisian dari Detasmen Investigasi Ekonomi Cabang Wuchang, Wuhan. Seragam kepolisian. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, saya sudah tersambung melalui sambungan virtual bersama AKP Igo Fazar Akbar, Kanit Krimum Satreskrim Polres Jaksel. Selamat siang, Mas Igo. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Igo, jadi 11 orang yang kemudian ditahan ini saat ini itu siapa saja 11 orang ini? Mohon izin, Mbak, dapat kami sampaikan bahwa kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 11 WNA yang diduga berasal dari Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Di antaranya inisial LYF, SK, HW, CZ, YH, HY, LZ, CW, ZL, JW, dan SL. Kemudian terhadap kebenaran identitas ini kami sedang berkoordinasi dengan imigrasi dan Kedubes RRC, Mbak. Gitu. Yang menjadi otak dan mengendalikan semuanya itu sebenarnya siapa? Apakah sudah terungkap siapanya, Mas? Izin, Mbak, sementara dari hasil analisa dan keterangan saksi WNA yang kita amankan, kami masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan siapa yang menyuruh melakukan. Oke, apakah ini bagian dari jaringan yang lebih besar lagi, ada sindikatnya? Kemungkinan seperti itu, Mbak. Jika kami lihat dari hasil analisa, ada yang memerintahkan, ada yang menyiapkan para pegawai ini, namun kami masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Oke, Mas Igo, jadi ini modusnya sebenarnya bagaimana? Bagaimana cara mereka melakukan penipuan, phishing data itu dilakukan untuk masyarakat yang ada di Indonesia ini, apalagi warga negara Cina yang ada di sini, bagaimana caranya, Mas? Jadi mohon izin, Mbak, kami meluruskan bahwa sementara kami belum mendapatkan korban yang ada di Indonesia. Yang kami lihat dari barang bukti dan TKP pada saat kami melakukan pengecekan ke sana, ada kemungkinan bahwa korban-korban ini merupakan korban dari wilayah negara Cina, Pak. Oke, Jadi tapi terkait dengan modusnya, mereka melakukan penipuan dengan cara mereka berpura-pura menjadi petugas kepolisian cabang Wuhan dari investigasi ekonomi, kemudian mereka mencoba mencari korban, terutama khususnya para pengusaha, dan yang disampaikan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan investigasi ekonomi, Mbak, sehingga para korban ini rata-rata pengusaha dan percaya untuk memberikan atau mungkin memberi kerugian atau hal-hal yang diminta oleh para pelaku ini. oke, saya konfirmasi sekali lagi, jadi targetnya adalah pengusaha warga negara Cina yang ada di Indonesia, begitu? Yang ada di Cina, Mbak, izin, Mbak. Oke, kemudian mengapa aksi mereka dilakukan di Indonesia? Ada kemungkinan mungkin untuk menghindari dari tangkapan atau kejaran dari para polisi Cina. Sudah berapa lama ini dilakukan di sini, Mas?
Kalau dari keterangan para WNA yang kami amankan, Mbak, mereka ada yang dari bulan Februari, Maret hingga April, Mbak. Kemungkinan 4 sampai 5 bulan, Mbak. Baik. Nah, pada saat penggerbekan ini dilakukan, pembongkaran dilakukan, pihak mana saja yang kemudian dilibatkan? Apakah juga ada imigrasi di dalamnya, Mas Igo? Ya, Mbak, pada saat mengamankan kita langsung berkoordinasi dengan pihak imigrasi karena terkait dengan kewarganegaraan Cina atau keimigrasian, ini kewenangan sepenuhnya ada di imigrasi, Mbak. Apa hasil koordinasi dengan imigrasi dan juga dari kedutaan besar soal mungkin izin tinggal mereka, status mereka pada saat berada di Indonesia, Mas Igo? Ya, Mbak, izin karena pada saat kita lakukan penggerbekan di TKP kita belum bisa menemukan beberapa dokumen tinggal. Akhirnya kita berkoordinasi dengan pihak imigrasi yang mana rekan-rekan dari imigrasi pun berupaya untuk memberikan data para pelaku ini atau para WNA ini. Kemudian kita pun juga berkoordinasi dengan pihak Kedubes Cina tujuannya untuk memberitahu bahwa kami sudah melakukan penindakan terhadap ke-11 WNA ini. Tujuannya Kedubes dari RRC dapat memberitahu ke pemerintah RRC jika ditemukan ada korban dari para pelaku ini. Dengan ditemukannya satu fakta seperti ini, Mas, sudah digerebek, kemudian sudah ditahan juga. Apakah polisi juga melakukan pencarian? Mungkin ada potensi lain hal serupa juga terjadi di Jakarta, tapi di lokasi yang lain. Ya, Mbak, ada kemungkinan mungkin pelaku dengan modus yang sama. Cuman izin kami masih perlu melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut. Baik, Mas Igo, itu di sebuah rumah tempatnya, statusnya apa? Apakah itu sebuah rumah sewa? Kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap penemuan seperti ini? Izin, Mbak, kalau dari keterangan para WNA yang kita amankan, bahwa rumah ini disewa oleh seseorang yang mana seorang ini sedang kita lakukan pendalaman, Mbak. Terkait dengan rumah, kami pun juga sudah berkoordinasi dengan RT setempat sehingga kami dapat melakukan undangan atau mencari siapa pemilik rumah ini. Adakah temuan indikasi orang Indonesia yang memfasilitasi kegiatan seperti ini, Mas Igo? Sementara belum, Mbak, masih dalam proses penyelidikan. Baik, jadi apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pihak kepolisian setelah dilakukan penangkapan dan juga koordinasi ke kedutaan besar, ke imigrasi, apa tindakan selanjutnya, Mas? Izin, Mbak, sementara kami akan melaporkan ke Digbubinter sehingga dari rekan-rekan yang ada di Digbubinter akan berkoordinasi dengan Interpol karena tindak pidana yang kami temukan di sini dugaannya adalah tindak pidana internasional sehingga harus turun dari Digbubinter dan. Oke, baik. Halo, Mbak. Ya, jadi masih akan dilakukan penelusuran lebih lanjut lagi ya, Mas, ya. Ada penyelidikan dan mungkin saja potensi muncul temuan-temuan baru polisi terkait dengan hal ini, pemirsa. Terima kasih, Mas Igo, AKP Igo Fazar Akbar, Kanit Krimum Satreskrim Polres Jakarta Selatan sudah memberikan informasi terkini untuk pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.